Selamat datang di Tahu Film. Buat kalian semua yang belum subscribe, ayo buruan sekarang subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan ketika aku update video yang terbaru. Tentunya dengan subscribe kalian, aku akan lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Tanpa berlama-lama, kali ini aku akan melanjutkan Lupin 2021 episode yang kelima. Bagaimana ceritanya? Langsung aja, cus! Film diawali dengan memperlihatkan rasa penyesalan Asan karena telah melibatkan Febin hingga ia menjadi korban jiwa. Namun Asan yang sudah terpuruk dapat dikuatkan lagi oleh Benjamin, sahabat Asan. Asan pun akhirnya pergi untuk menjalankan rencananya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Inilah Geduera yang ditarik dari kasus kini bertugas menangani berkas-berkas saja. Namun, ia tetap menyelidiki semua yang terkait dengan kasus ini. Hingga ia tertidur di kantornya dan terbangun karena alarm pengingat hari ulang tahun Maurice Leblanc di Etretat. Geduera tersenyum seperti terpikirkan sesuatu. Sekedar info, kalau Maurice Leblanc ini adalah penulis dari cerita Lupin. Apa nih yang buat Geduera senyum? Apakah karena pemerintah tidak ada yang korupsi? Apa hubungannya? Lanjut, Kapten Polisi dan rekan wanitanya keheranan karena hasil forensik tidak menunjukkan apapun. Rekan wanita itu berkata kalau Geduera mempunyai jawabannya. Namun, kaptennya marah karena Geduera sudah tidak menangani kasus ini, jadi nggak usah nyampurin dia. Di sisi lain, Asan yang berjalan menuju rumah mantan istrinya ternyata diikuti oleh orang suruhan Tuan Pellegrin. Tentunya bukan Asan kalau tidak bisa lolos dari cecengu ini. Sampai di rumah mantan istrinya, Asan memberikan hadiah kepada anaknya berupa kostum Lupin. Asan kemudian mengajak mereka untuk pergi ke sebuah tempat dan Asan sudah memesankan tiket kereta ke sana. Waktu mundur pada tahun 2006, memberatkan Claire yang curcol dengan seorang psikolog. Dia menceritakan mengenai Asan dan profesinya. Nampak Asan ini berprofesi sebagai pencuri profesional. Bahkan ia dengan mudah memanipulasi pencurian pada seorang nenek tua yang kaya. Polisi pun juga ia manipulasi sehingga seolah-olah menjadi anak buahnya. Tanpa ada tekanan, bahkan nenek itu sendiri yang meminta agar Asan membawa benda berharganya. Ya karena Asan membuat seolah-olah sedang ada perampok yang akan merampok rumah nenek ini. Jadi Asan yang mengaku sebagai polisi datang ke sana untuk memberikan bantuan. Cerdik bedah. Claire yang curcol tadi mengeluh karena Asan yang sering tiba-tiba menghilang atau meninggalkan bahkan tidak menepati janjinya. Kayak siapa nih? Pindah lagi ke masa sekarang. Ingat kalau film ini alurnya di mana Asan mantan istrinya dan anaknya sudah ada di dalam kereta. Di sini Asan memberitahu kalau mereka akan pergi ke Etretat, sebuah tempat untuk perayaan Lupin. Ingat gak sama nih tempat? Ayo, di awal tadi loh. Kembali ke masa lalu, ternyata Benjamin ini juga membantu Asan untuk menjual hasil curiannya. Dan yang mengejutkan lagi, Asan ternyata juga memiliki hubungan dengan Juliet di belakang Claire. Namun Asan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Juliet. Kembali ke kereta, Asan melihat orang suruhan Pellegrin di hasil foto bersama mereka. Ternyata orang suruhan ini diutus Tuan Pellegrin untuk menyingkirkan selamanya. Asan menarik perhatian dengan merayakan ulang tahun anaknya di dalam kereta, sehingga ia dapat memastikan apa benar itu orang suruhan Pellegrin yang mengejarnya tadi. Asan pun pergi berjalan ke arah belakang kereta dengan beralasan mencari minum kepada mantan istrinya. Tentu saja hal itu membuat orang suruhan Pellegrin mengikuti Asan. Sampai di gerbong paling belakang, Asan berhasil menghajar orang itu dan menguncinya di tempat penyimpanan. Asan pun meninggalkannya dan ia kembali bersama keluarganya. Kembali ke masa lalu lagi, dulu sewaktu di restoran, Claire memberitahu kepada Asan kalau yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan bantu share video ini supaya semua bisa melihat channel ini.
Claire memberitahu kalau dia hamil. Ahsan sangat gembira. Namun kegembiraannya berubah menjadi tegang ketika ia melihat di restoran itu ada nenek yang sebelumnya menjadi korban pencuriannya. Nampaknya hidup Ahsan dan Claire dulu sering tidak tenang ya karena akibat pekerjaan Ahsan ini. Kembali ke masa sekarang lagi, akhirnya Ahsan dan keluarganya sebentar lagi akan sampai ke tujuan. Namun ketika Ahsan menyiapkan barang-barangnya, ternyata orang suruhan tadi sudah dapat keluar dari tempat penyimpanan. Orang itu mengancam Ahsan dengan pistol yang dibawanya dan langsung duduk di sebelah anak Ahsan. Namun Ahsan tidak kehabisan akal. Ia lantas mengirim pesan ke kapten polisi dengan mengaku sebagai Paul Cernan kalau keretanya akan sampai di Le Havre dan ia memakai jaket krem. Padahal Ahsan tidak memakai jaket krem. Tentu saja, ketika turun dari kereta, polisi di stasiun langsung berdatangan dan malah menangkap orang suruhan Tuan Pellegrin. Ya karena memang yang memakai jaket krem itu adalah dia dan polisi di sana tidak mengetahui wajah dari Paul Cernan. Selain itu, ternyata Ahsan telah memasukkan sebutir berlian di kantong orang suruhan itu. Kasian bet nih orang. Sampainya di tempat tujuan yang berupa pantai, di sana sudah banyak orang yang menggunakan kostum Lupin. Raoul pun kemudian menggunakan kostum yang telah diberikan oleh Ahsan, lalu berjalan-jalan sendirian. Claire yang merasakan ada hal yang aneh, lantas menanyakan kepada Ahsan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ahsan tidak dapat menjelaskan sekarang kepada Claire, tapi ia berjanji akan memberitahu semuanya ketika sudah selesai. Tiba-tiba Claire sadar kalau Raoul menghilang. Di kantor polisi, kapten polisi dan anak buahnya yang akan ke Le Havre untuk menginterogasi orang yang ditangkap, tapi Dumont memberitahu kalau orang itu sudah dibebaskan karena orang itu mempunyai alibi yang baik dan Dumont menganggapnya dijebak oleh pelaku aslinya. Ya emang bener sih, tapi nampaknya Dumont langsung membebaskan orang itu karena diminta oleh Pellegrin. Ya kalau orang suruhan tadi diinterogasi, bisa-bisa malah kebongkar semua rahasia Dumont dengan Tuan Pellegrin. Apa polisi Indo juga gini ya? Tapi polisi tidur aja baik kok bikin orang nggak ngebut di jalan. Ahsan dan Claire yang mencari Raoul namun tidak dapat menemukannya. Ternyata Raoul telah dibawa pergi menggunakan mobil oleh orang suruhan Tuan Pellegrin tadi. Dan tiba-tiba Ahsan dipanggil seseorang dengan sebutan Lupin. Ketika Ahsan menoleh, ternyata yang memanggilnya adalah Geduera. Bersambung. Tegang bet. Ini gimana ya kelanjutannya, kebongkar atau enggak Ahsan? Ya sayangnya untuk episode 6 masih belum ditayangkan. Jadi buat kalian yang penasaran, subscribe dulu aja channel ini supaya kalian bisa menunggu sambil melihat review ataupun alur cerita dari film-film atau series lainnya gitu ya. Ya karena subscribe itu juga kan gratis. Jadi ayo buruan subscribe. Terima kasih buat kalian semua. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.